Pendekar berpeci merah mulai mengeluarkan statement-statement lagi nih guys. Dan gak habis pikir ya, karena bapak yang satu ini statementnya sangat luar biasa kali ini. Udah tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita simak videonya guys. Salam Pancasila. Saya mau membantu menjelaskan peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 atau tidak. Ya, bagi kalian semua rakyat Indonesia, perhatikan analisa jitu saya ini. Seperti kita tahu, Timnas berada di grup C bersama tim-tim kuat Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sementara ini Timnas sudah tahu kekuatan dua tim, yaitu Arab Saudi dan Australia, dengan hasil imbang di kandang Arab Saudi dan imbang di kandang Indonesia melawan Australia. Kita masih punya calon lawan 3 negara lagi. Ya, ulasannya begini. Saat ini Timnas baru dapat 2 poin. Melawan Arab Saudi di kandang Arab Saudi imbang itu adalah prestasi. Artinya ketika di kandang Indonesia harus bisa menang. Ya, jika melawan Arab Saudi di kandang menang, berarti poin 3. 3 tambah 2, 5. Main melawan Australia di kandang Australia, kemungkinan besar kalah. Karena di kandang kita aja kita dikurung selama 96 menit. Ya, itu prestasi buruk Timnas, sekelas Timnas yang sekarang, yang kebanyakan pemain-pemain kelas Eropa. Ya, akan keajaiban kalau Timnas bisa menang di kandang Australia, tapi itu mustahil. Minimal seri. Tahan imbang juga di sana, parkir tronton juga, bertahan semua. Jadi nilainya ketambahan 1 poin. Ya, jadinya 6. Melawan Jepang sudahlah, kita nggak usah sok-sokan berandai-andai menang. Tahan imbang aja dua-duanya, di kandang maupun tandang. Ya, melawan Jepang ini akan jadi bumerang kalau kita berusaha mengimbangi. Akan bernasib sama dengan Bahrain, dipukul 6-0. Ya, makanya parkir tronton lagi, ya, supaya hasilnya imbang lagi. Jika melawan Jepang kandang dan tandang imbang, ketambahan 2 poin. Jadi 6 tambah 2, 8, kan gitu. Ya. Nah, kemudian melawan 2 negara yang peringkatnya seimbang dengan Indonesia, yaitu Bahrain dan Cina. Jika Timnas menunjukkan kualitas, Timnas mau berprestasi, harusnya melawan Cina dan Bahrain sapu bersih poin, baik kandang maupun tandang. Jika bisa menyapu bersih poin melawan Bahrain dan Cina, maka akan ketambahan 12 poin. Kan begitu ya. 6 poin menang dari Bahrain kandang dan tandang, 6 poin menang melawan Cina kandang dan tandang. Kan 12 tambah 8, jadi 20. Gitu ya, realistis tuh ya. Itu harus dicapai sehingga Timnas bisa lolos langsung ke Piala Dunia sebagai peringkat kedua. Ya, kalaupun terpaksa Timnas lolos sebagai peringkat ketiga, minimal Timnas itu sudah terasah atau teruji mental dan skillnya, sehingga nanti ketika melakoni babak keempat kualifikasi Piala Dunia, Timnas akan bisa lolos dari babak keempat dan lolos ke Piala Dunia. Jadi mimpi kalian akan terwujud. Ya. Nah, kita harus realistis. Saat nanti melawan Bahrain atau Cina, jika Timnas imbang apalagi kalah, ya, kita siap-siap untuk mengubur atau melupakan mimpi Timnas untuk pertama kali lolos ke Piala Dunia. Ya, saran saya, jika itu terjadi ya, jika Timnas kalah lawan Bahrain atau Cina, sudah
siapkan tisu yang banyak. Ya, untuk apa? Untuk mengusap air mata. Ya, dengan terpaksa kita buyar mimpi-mimpi kita. Seperti itu. Ya. Ya, jadi kemungkinan besar pertandingan yang realistis itu seperti itu. Kita bisa meraih poin maksimal itu hanya melawan Bahrain dan Cina. Baguslah timnas bisa menahan imbang Arab di kandangnya. Artinya timnas bisa menang di kandang sendiri. Baguslah timnas parkir tronton menahan imbang Australia. Ya. 96 menit rakyat Indonesia disuruh menahan nafas, disuruh berdoa supaya gawang timnas nggak kebobolan. 96 menit itu lama, 1,5 jam tuh. Deg-deg plas, nggak gol. Ya, untung Martin Paes hebat. Ya, jadi kalau sampai nanti melawan Bahrain atau Cina kalah, sebaiknya Sintayong dipecat aja, ya, karena memang orang-orang Korea itu memang kurang bermanfaat lah, ya. Kalau Sintayong bisa mewujudkan mimpi-mimpi orang Indonesia, ya Sintayong akan mendapat hati di masyarakat Indonesia. Kalau tidak, ya buang saja, gitu ya. Ganti pelatih yang lain, sama seperti negara-negara lain, ya. Arab Saudi aja rencananya mau memecat Roberto Mancini karena hasil buruk melawan timnas Indonesia, draw itu. Ya, jadi harus tegas. Ya, seperti itu. Paham kalian? Ya, kalau nggak paham diulangi lagi pelan-pelan, karena saya tahu kemampuan berpikir kalian itu lemah. Ya, lambat. Jadi kalian bisa melihat kembali video saya, terus kembali dipikirkan, oh masuk akal, karena memang apa yang saya sampaikan ini semua masuk akal, logis dan realistis. Ya, karena saya peci merah, IQ tinggi, sulit yang mengimbangi saya. Ya, merdeka. Peci merah minta Sintayong dipecat jika timnas Indonesia kalah melawan Bahrain dan juga Cina. Hei, bapak itu siapa? Sok-sokan mengaku ber-IQ tinggi melebihi para masyarakat yang ada di Indonesia. Udah lupa prediksi Anda itu meleset jauh ketika Indonesia bertemu Arab Saudi dan juga Australia. Malu sedikit apa Pak? Buat teman-teman yang menonton video ini, jangan hiraukan pendekar berpeci merah ini guys, karena bapak ini hanya memprediksi sesuai dengan kemauannya saja, sesuai dengan isi di kepalanya saja. Anggap aja apa yang dia ucapkan ini sebagai hiburan guys, gak usah diambil hati. Umur segini emang lagi lucu-lucunya caper terus mau menjadi pusat perhatian para pecinta sepak bola guys. Udah, kita fokus aja untuk ke pertandingan selanjutnya di bulan depan. Lanjut. Indonesia nggak malu emang punya 9 pemain asing di timnas, kata mantan dubes Indonesia untuk Polandia, Bapak Peter Gonta. Jadi setelah gue Google guys, beliau ini katanya galau sama resah dengan kondisi timnas yang sekarang, yang mayoritasnya itu diisi sama pemain keturunan dan juga naturalisasi. Dia juga sadar kalau postingannya ini tuh bakalan banyak yang kontra bahkan menghujat dia. Nah, dari yang gue rangkum berdasarkan postingannya, beliau ini kalau ditanya cinta PSSI sama bangsa ini udah nggak perlu ditanyain lagi. Cuman dia kok ngerasa bangsa sebesar ini isi timnasnya kebanyakan asing. Lebih baik katanya kenapa enggak bina pemain dari kecil sampai dewasa, terus menurutnya lebih baik kalah terhormat daripada menang atau seri tapi merendahkan bangsa sendiri. Nah, menurut gue sendiri, sorry to say sih Pak, gue lebih setuju dengan kata-kata ketua PSSI sekarang Pak Erick Thohir, dari timnas yang baik akan lahir liga yang baik. Jadi benahin dulu timnas Indonesia baru ke liganya, soalnya benahin timnas sama liga tuh nggak segampang itu. Coba udah berapa kali ganti ketua, periode demi periode, hasilnya stuck, liganya gitu-gitu aja, timnas boro-boro mimpi tembus Piala Dunia. Dulu ya, tiap ketemu Thailand aja gue udah deg-degan sama pasrah duluan. Kalau sekarang lawan tim mana aja gue berasa mental gue ya pede-pede aja. Urusan hasil akhir mah belakangan. Udah gitu perkembangan sepak bola modern makin maju. Masa kita mau diam di tempat? Perancis aja bisa juara dunia itu mayoritas pemainnya keturunan. Udah gitu Maroko di Piala Dunia kemarin bisa melaju sejauh itu setengahnya diisi pemain keturunan. Jadi menurut gue agak sayang aja sih kata-kata ini keluar dari bapak yang notabene pernah jadi dubes
timnas di luar negeri. Yang menurut gue seharusnya lebih punya keterbukaan cara berpikir. Tapi ya balik lagi sih, ini opini lahir dari kita yang sama-sama cinta tanah air ya Pak. Nah sekarang gue tanya, gimana menurut kalian? Tulis di komen. Ternyata memang masih banyak yang mengotak-ngatik para pemain naturalisasi ini guys. Contohnya Pak Peter Gonta ini dan Rocky Gerung. Dan masih banyak lagi ya seperti Toel CS dan lain-lain. Dan kalau gua perhatikan cara kritikan mereka ini sepertinya memang mereka tidak ikhlas untuk melihat timnas kita diisi oleh para pemain-pemain asing. Kan sudah jelas kalau mereka itu ada darah keturunan asli Indonesia. Jadi serahkan saja semuanya sama Sintayong dan PSSI. Mereka ini lebih paham tentang amunisi timnas Indonesia guys. Jadi tetap ya buat kalian yang mendukung Indonesia, terus dukung timnas kita sampai pertandingan berakhir guys. Lanjut. Aduh, kampret. Mulai bermunculan lagi satu persatu. Sekarang yang biasa membahas politik jadi ikut-ikutan sok membahas naturalisasi dan pemain keturunan. Dan lebih kampretnya lagi, ini yang memberi pertanyaan nih, yang wawancarain dia nih. Ngapain coba dengan orang kayak gini ditanyain? Apa coba urusannya dia dengan bola? Saat timnas Indonesia lagi berjuang di round 3 untuk bisa menuju ke Piala Dunia, ini lagi berjuang mati-matian. Ada aja orang yang mulai datang sentimen satu persatu bermunculan. Yang biasanya membahas politik jadi ikut-ikutan membahas bola. Ngerti apa mereka dengan bola? Ingat, timnas tersakiti, kami supporter di belakang tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam, camkan itu. Anda biasa mendapatkan panggung untuk membahas masalah politik. Sekarang Anda sok-sokan mencoba untuk membahas tentang bola dan naturalisasi. Mereka WNI, Pak. WNI. Masih ada darah Indonesia. Ini orang-orang yang gak paham kayak gini nih. Parah. Kenapa hatinya selalu busuk? Dan kayaknya gak suka banget timnas Indonesia ini mendunia dan bisa lolos ke Piala Dunia. Kayaknya gak suka banget gitu loh. Gak suka kalau Indonesia maju. Anda membahas politik, kami sama sekali tidak pernah gubris urusan politik, karena kami tidak pernah mengerti dengan politik. Tapi Anda menyenggol masalah bola, itu melukai kami, supporter satu Indonesia. Camkan itu, Pak Rocky Gerung. Ini parah, benar. Maksud Anda apa seperti ini? Dan satu lagi, yang ngasih panggung ini nih, yang ngasih panggung, yang mempertanyakan masalah bola ke orang-orang yang seperti ini, buat apa tujuannya? Sengaja loh, untuk mengadu domba. Dan kenapa baru sekarang Anda memprotes dengan naturalisasi? Kenapa tidak Anda protes dulu-dulunya, naturalisasi yang pertama, dari awal naturalisasi? Kenapa Anda protes? Itu juga banyak. Miris saya dengan Anda yang tidak bisa menghargai perjuangan timnas Indonesia. Udah gue males banget guys kalau ngelihat orang-orang yang suka banget nyindir para pemain naturalisasi. Gunanya apaan sih? Apa mungkin mereka mencari panggung biar menjadi perhatian masyarakat Indonesia? Jadi mereka ini seolah-olah baru bermunculan ketika Indonesia ini sepak bolanya sudah ada peningkatan. Dan munculnya ini satu-satu guys. Tapi kenapa dulu waktu para pemain naturalisasi membela timnas, mereka ini nggak bersuara, diem, silent, tenang guys. Semoga aja para pemain naturalisasi ini nggak mendengar ya atau melihat para kritikan-kritikan yang ada di Indonesia guys, supaya mereka masih tetap mau membela timnas Garuda. Karena tanpa bantuan mereka, timnas Garuda ini sulit untuk melawan tim-tim selanjutnya.
Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.